fase sejarah dan kepemimpinan Sang Kulirang. Di tahun 1900-an, pemerintah Kerajaan Kutai mengutus seorang yang bernama Fatih Abdul Manap untuk memerintah dan mengatur Kampung Godang. Di masa kepemimpinannya, pemerintahan Kampung Godang dipindahkan ke Bedong Baru yang disebut sekarang dengan Sang Kulirang. Di zaman pemerintahan Belanda di tahun 1930, pemerintahan Kampung Godang diubah menjadi landscape. Dan di tahun 1950-an, pemerintah landscape diubah menjadi KW Danan. Di fase yang keempat, di mana pada tahun 1960-an, pemerintahan KW Danan diubah menjadi pemerintahan kecamatan hingga sekarang. Sang Kulirang adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terdapat pulau-pulau yang terletak di kawasan pesisir pantai dan dibelah beberapa sungai. Inilah 4 fase sejarah dan kepemimpinan Sang Kulirang. Di balik masa kejayaan sebuah kampung tua ini, tentunya banyak menyimpan torehan kisah, misteri, dan sejarah yang belum pernah terungkap. Di sudut kampung tua ini terdapat sebuah tanjung atau pulau kecil yang tak berpenghuni. Tanjung ini disebut dengan Tanjung Keramat. Banyak cerita yang beredar di kalangan warga setempat dan mengalami ketika melintasi di Tanjung Keramat ini. Lalu seperti apa misteri yang akan terungkap melalui tim Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Kasmidi Pulang STMM mendukung penuh channel Coretan Bahari untuk mengungkap misteri yang terkandung di bumi Kabupaten Kutai Timur. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman Anda. Sukses selalu Coretan Bahari untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Malam hari ini kita berada di sebuah pulau kecil gitu, kawasan pulau kecil, Pak Iwan ya. Kawasan pulau kecil yang mana dulunya ini sampai sekarang itu namanya Tanjung Keramat. Sebuah tanjung atau sebuah lokasi, sebuah area yang dikeramatkan. Dan di sini juga kita mendapat bocoran sedikit dari teman-teman kita gitu kan, dari narasumber kita, bahwa ada satu makam gitu, satu makam yang dari Pulau Senumpa gitu. Dan ini sih banyak beredar menurut cerita dari kalangan masyarakat gitu. Beliau itu berpindah ke Tanjung Keramat ini, jadi seperti terbang gitu. Dan ini banyak dulu masyarakat ngelihat gitu ya. Beliau ini berpindah dari Pulau Senumpa ke Tanjung Keramat. Jadi banyak sekali yang menyaksikan hal seperti itu. Dan dari dulu sampai sekarang itu masyarakat masih meyakini dengan sebuah cerita itu. Jadi memang di sini setelah kita masuk naik tadi, kemudian kita ziarah sebentar, kita izin sama beliau, dan nanti tuh beliau siapa itu nanti insya Allah kita akan sedikit kita akan angkat cerita dari beliau. Dan kenapa kita 25 meter ya kita naik dari bawah Pak Iwan ya, menuju lokasi ini kebetulan lereng gitu, kita menaiki itu dan kita sampai di sebuah titik yang mana memang di sini seperti petilasan gitu yang dulu tempatnya untuk musyawarah. Jadi di sini kawasannya gitu. Jadi ini kawasannya.
Jadi memang energi ini terdapat di dua energi yang kita rasakan di sini. Kemudian pertama kita naik tadi ke atas itu agak sedikit kasar gitu energinya. Kita nggak masuk lebih dalam tentang energi apa itu. Kemudian kita naik lagi ke sini sampai ke lokasi yang di atas puncak ini. Di sini kita merasakan sebuah energi yang lembut, sejuk gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa konsentrasi, itu di sini enak nih rasanya. Dingin. Dingin gitu rasanya. Dan kita akan masuk ke energi di sini dulu. Nanti tergambarnya seperti apa gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada salah satu yang diutus nanti untuk menceritakan tentang tempat ini. Saya yakin ada seseorang yang akan diutus. Nanti kita akan tunggu saja nanti seperti apa. Beliau mungkin akan menceritakan sedikit Pak Iwan tentang cerita yang dulunya di zaman itu dulu di lokasi ini. Seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman ya kan, teman-teman Sangkulirang yang udah istilahnya udah kerjasama, udah ngebantu kita dari cek lokasi sampai pada malam hari ini. Jadi terima kasih banyak. Dan ini juga kita datang ke sini atas permintaan dari teman-teman yang ada di Sangkulirang gitu ya. Sahabat-sahabat Coretan Bahari yang ada di Sangkulirang. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengangkat tentang cerita ini karena ini belum pernah terungkap dan belum pernah terangkat gitu. Mudah-mudahan terangkatnya cerita di sini ya kan, terpublikasinya cerita di sini ini akan menjadikan sebuah suatu area atau suatu lokasi Pak Iwan yang menjadi sejarah nanti, maupun dalam penyebaran agama maupun dari prasejarah dari kilas balik dari kerajaan Kutai gitu. Jadi memang di sini kita rasakan ada 3 gitu Pak ya. Iya, betul. Ini ada 3. Dari leluhur ada. Dari leluhur kerajaan gitu ada, kemudian habaib juga ada, kemudian jadi ada tokoh masyarakat, ada dari leluhur kerajaan, kemudian ada para habaib yang menyebarkan agama di sini. Ini yang kita rasakan energinya. Mudah-mudahan kita diberkahi, di ridhoi malam hari ini. Mudah-mudahan juga beliau mau tempat ini kita angkat gitu. Mudah-mudahan ini kan menjadi sebuah wisata nanti, wisata religi gitu kan di Sangkulirang ini gitu kan. Jadi tidak hanya di Pulau Senumpa, mudah-mudahan di tempat ini juga akan menjadikan sebuah wisata religi. Oke, kita akan masuk di season berikutnya. Tetap di channel Coretan Bahari. Terima kasih. Ya, pemirsa, saya bersama Jagat Petir. Tadi yang mana di awal tadi saya bilang ini kan ada 2 kawasan gitu ya. Ada 2 kawasan, ada energi yang agak kasar, kemudian ada yang lembut sejuk sekali gitu. Dan kita coba untuk masuk lebih dalam di dalam sebuah dimensi energi itu. Nanti mudah-mudahan bisa tergambar gitu. Dan saya bilang tadi ada 3 tokoh gitu atau 3 golongan gitu kan. Nanti seperti apa kita akan masuk lebih dalam. Oke, Jagat Petir, apa yang terbaca atau tergambar di sini? Yang di sini ini sekitar sini tuh kayak berputar, tapi dia muter-muter. Jadi kayak sejuk gitu, dia seakan menyebar gitu ya. Menyebar ya. Jadi Jadi menyebar. kalau kita udah di sini tuh seolah kita ini sudah kayak sudah persinggahan terakhir kita. Persinggahan terakhir gitu ya. Oke, jadi kalau bisa mati di sini. Saking tenangnya sih. Saking tenangnya udah lagi urusan udah nggak mau nih urusan dunia gitu ya. Udah nggak mau lagi nih mikirin pokoknya yang di luar sana gitu ya. Iya. Itu energi ketika kita masuk dalam sebuah energi. Ini itu. sumber pasnya. Sumbernya di sini. Iya. Ini sumbernya di sini. Terus kalau dia di bawah sana. Oke, ini ada tahapan ke bawah itu lereng pengawal yang sebenarnya ya dia latihan juga siap jaga. Jadi siap kalau jaga gitu ya. energi Seperti kita panas itu oke, yang udah terpancing di sini. jadi ada seperti kayak pos gitu ya, Iya. pos-pos gitu ya. Pos yang jaga. Jadi ya dia latihan juga ya. Kalau ada yang macam-macam dia siap. Jadi nggak mau kebentur juga. Nggak mau kebentur gitu dengan energi di luar gitu Iya, ya. intinya nggak mau ini keganggu Gitu. Artinya ini kenapa ini dipasang gitu ya, dipasang di depan sana? Karena ini mungkin untuk menetralkan di lokasi ini gitu kan. Seperti itu. Terus ini makam yang kita tadi itu Ya, yang kita ziarah tadi habaib. itu habaib. Terus yang makam yang patok-patok itu Patok. Tokoh-tokoh masyarakat itu yang ada masih Dari tersisa leluhur. gitu ya. Oke, nah benar kan gitu kan. Jadi ada yang kalau dari leluhur tuh arah kiri kita gitu ya. Jadi banyak sekali leluhur yang bermakam di sana. Kemudian yang tadi kita ziarahin pertama tuh adalah habaib. Makanya tuh seharusnya kita nggak bawa kain hijau sih sebenarnya. Jadi hijau kuning tuh biasanya kalau habaib gitu ya. Gitu. Ada sangkut pautnya nggak beliau ini dengan apa? Maksudnya dengan kerajaan dulunya gitu. dia hanya fokus menyebarkan sini.
fokus untuk menyebarkan penyambungnya agama. yang di sini, Penyambungnya yang leluhur-leluhur di sana ya. leluhur kerajaan. Nah, juga kan mitosnya nih yang kita dengar nih, kita dengar bahwa nelayan di sini itu kalau senja lewat di Tanjung ini tuh nggak berani gitu ya, karena sering apa? Maksudnya sering dilempar gitu. Ini hubungannya apa sih? Itu yang penjaganya tadi. Kalau dia berisik, jangan sampai mengganggu. Jadi energi Gitu masih ya. gitu. Mungkin ini kalau saya coba untuk mendalami energi di sini ya, atau mendalami tentang lokasi ini, mungkin pada saat pas kebetulan gitu lewat gitu, ini beliau-beliau lagi mungkin Ngumpul, lagi ya. musyawarah, lagi ngumpul gitu. Ngumpul kayak gitu. Jadi Aha. itu teguran, bukan mengganggu. Bener. Nah, Sebuah isyarat gitu ya. isyarat ya. Sebuah isyarat. Sebenarnya kalau mereka tahu sih, mereka merapat ke sini itu tuh lebih Nggak baik. nggak masalah. Lebih maksudnya kan kita lebih menyatu dengan energi di sini. Sifatnya dia nggak mengganggu, hanya Gitu. menegur, yang menegur. Oke, seperti itu. Ada lagi Gat yang mungkin apa yang bisa melengkapi dari apa yang kita angkat pada malam hari ini? Ini pesannya, kalau di sana dibuat kayak persinggahan buat duduk apa yang penting bagus. Nggak perlu mewah. Nggak perlu mewah, yang penting di sini ada Buat seperti tafakur, kayak ya, tafakur. kayak Daerah lesehan gitu ya mungkin ya. Boleh. Yang penting Gitu ya? buat tafakur tenang. Buat tenang gitu ya. Nah, mau satu atau dua orang nggak masalah. Oke. Oke, itu yang kita Kalau emang bisa yang makam di sana dirapi. Tapi nggak memaksa. Ya. nggak, maksudnya nggak Yang penting nggak ini harus mewah gitu ya, nggak harus mewah, tapi ini Dirapikan, ya dibagusin gitu. Maksudnya ada yang patok-patok yang sudah mungkin tidak tertanam lagi tuh Iya. mungkin bisa diganti, walaupun tuh hanya sepotong kayu saja gitu. Betul. Gitu kan. Yang penting ini dulu. Yang buat Ini tafakur. dulu ya, yang penting ini dulu maksudnya ini kembali dilestarikan lagi, kemudian baru oke. Kita akan masuk ke teman kita karena ada sudah yang saya bilang tadi nih, sudah ada yang masuk gitu. Mungkin kamera bisa ke satu. Boleh saya duduk di sini? Boleh ya? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa kita gali atau kita angkat cerita tentang di sini mungkin. Tempat ini ya. Tempat duduknya. Tempat ini tempat duduknya. Ya. Oh, lagi ada yang lagi sholat, ada yang lagi ibadah di sana. Oke. Benar, di sini ada 3 gitu ya. Ada 3 tokoh beliau. Ada 2 di arah sana, kemudian di arah yang ini ya, di sini ya, arah sini ya. Iya. Benar, ini dulu tempat musyawarah gitu ya. Benar ya, ini tempat musyawarah. Ini juga salah satu tempat boleh kita katakan petilasan yang biasa orang dulu tafakur gitu ya, menenangkan diri. 8 orang yang ngumpul di sini ya beliau, termasuk yang ada di Pulau Senumpa itu ya. Itu ya. Beliau sering ke sini ya, sampai saat ini juga beliau sering mampir ke sini. Benar. Ya, yang habaib yang di sana itu ya. Ya. Oke. Benar, datuk yang di bawah itu yang kita ziarahin tadi itu juga masuk kalangan dari habaib. Atau tokoh alim ulama gitu yang menyebarkan agama di situ, benar ya? Gitu ya. Ya. Mungkin suatu saat nanti kami boleh dikasih petunjuk, boleh mungkin entah nanti lewat siapa, kami ingin tahu namanya beliau supaya masyarakat di sini tahu. Nanti insya Allah ini nanti kita tempat ini akan dijadikan tempat wisata religi. Tempat ini akan tetap diada. Tidak masalah ya. Ini dibuat ya gitu, nggak masalah ya. Cuma Sebagai kayak pendopo gitu ya. Oke. Ya. Putri Kencana di mana ya? Ratu Kencana di mana?
jadi terima kasih udah ngawal kita. Ya, terima kasih udah ngawal kita di sini. Aha. Malu, nggak usah malu, ya kan. Putri, jadi di sini ini boleh kita lestarikan, boleh kita buat seperti padepo, apa pendopo gitu ya, gitu ya. Makam-makam yang di sini sangat tua sekali ya Putri, sangat tua sekali di sini ya. Ya dulu tokoh-tokoh masyarakat yang membangun Sangkulirang ini dulunya ya, gitu ya, ya Putri ya. Ya. Putri ini sering kesini Putri. Ya. Putri kalau kesini ngapain? Ikutan juga ibadah gitu, ikutan. Pakai kerudung, sering kesini gitu ya, pakai kerudung. Gitu. Menenangkan hati Putri di sini gitu ya. Ya. Memang enak tempatnya di sini Putri, buat zikir gitu ya. Di sini buat tafakur gitu, enak di sini ya. Gitu. Ya. Beliau yang makamnya di ya Putri. Oh, yang sebelah sana. Tinggi besar orangnya gitu ya. Beliau baik ya. Baik ya. Apakah yang memang wilayah sana tuh wilayah leluhur dulu gitu ya, dari kerajaan gitu Putri ya. Ini ada sangkut pautnya dengan kerajaan Kutai Putri. Benar. Kerajaan Kutai. Saudara gitu. Satu pada zamannya gitu ya. Gitu ya. Kerajaan Kutai, kemudian yang di kerajaan Morakaman juga, Kutai Lama itu juga termasuk Putri ya. Ini ya, kerabat gitu semuanya ya, semuanya kerabat gitu. Pakai bolang gitu ya. Oh, pakai mahkota gitu. Gitu. Oke, ya. Jadi dulu gitu kan, mungkin ini tergambar dari saya Putri ya. Mungkin ada sesuatu yang direncanakan untuk Pulau Sangkulirang atau pembangunan atau sebuah penyebaran agama Islam. Dulu musyawarahnya di sini ya Putri. Benar ya? Di sini tempat musyawarahnya. Makanya kenapa ini dinamakan Tanjung Keramat gitu. Ya. Putri mau tidur, nanti dulu kan belum selesai. Masa ngawal kita nanggung-nanggung gitu. Maksudnya selesaikan dulu, capek. Udah capek. Emang Putri dari mana? Ikut kita juga tadi di sana. Oh, dari seberang sana. Gitu. Ngapain Putri di sana? Memang tempatnya di sana Putri. Di sana ada makam juga. Oh, gitu. Gimana maksudnya? Digewer. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ikut ke sana gitu. Memang di sana tempat apa Putri? Tempat apa? Nggak ada makam di sana, nggak ada. Ada makam? Makam Putri di sana. Makam Putri di mana coba? Saya boleh tahu. Di mana makam Putri? Di sini? Di Tenggarong? Di Tenggarong. Ya. Di seberangnya Morakaman itu ya, dekat Raja Dewa Sakti di sana Putri ya. Ya, kapan dong kita dibawa ke sana, kita mau ziarah juga sana. Kemarin nggak sempat kita, cuman di seberang sini aja. Jadi terima kasih Putri ya ini. Terus apalagi Putri yang perlu nih, maksudnya kita jaga di wilayah ini Putri. Masyarakat harus ngapain di sini? Saling bersatu, berangkulan gitu ya. Saling merangkul, saling menyayangi. sayang menyayangi gitu. Ya. Oh ya, ada yang ibadah. Kita nggak mengganggu yang ibadah di sana kan? Enggak kan? Ya, saling merangkul gitu ya. Ya,
Ya Putri, ini Sangkulirang ini bener dulu ya yang ini penduduknya tuh dari seberang sana gitu ya Putri ya gitu, kemudian berkembang di Sangkulirang sini ya gitu. Jadi kebetulan kan kita datang ke sini kan nih pas momennya di bulan Muharram. Biasanya Putri di sini kalau malam 10 Muharram tuh di sini berkumpul banyak sekali di sini ya, dari Sunumpa, dari mana-mana yang di dekat wilayah sini gitu. Kalau dari para wali-wali atau habaib yang ada di Tenggarong juga ikutan ke sini Putri. Tiga orang ya, yang ke sini gitu ya, sering ke sini ya. Gitu. Itu sampai satu malaman gitu Putri ya. Mungkin tafakur atau berzikir seperti majelis gitu ya. Gitu. Iya. Benar, jadi memang tempat ini pusat ya atau titik gitu Jat ya. Iya. Titik gitu. Jadi ini sifatnya tidak jahat. Jadi kalau mau ke sini sama nggak diganggu. Asal Niatnya lurus. Ya Putri ya benar ya. Kalau ke sini niatnya lurus, insya Allah dapat berkah. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kan tempat ini tetap terjaga gitu. Maksudnya tidak disalahgunakan. Ya kan. Maksudnya orang minta-minta yang punya keyakinan seperti itu. Mudah-mudahan ini akan tetap menjaga tempat ini kan seperti itu. Nah waktu kita ketemu kemarin sama beliau, kenapa beliau tuh sedih gitu? Kesedihan beliau tuh kalau boleh diceritakan apa sih? Sudah nggak saling menyayangi. Sudah nggak saling menyayangi. Maksudnya nih gimana nih yang nggak saling menyayangi nih? Maksudnya gimana masyarakatnya? Atau tidak bersatu gitu, tidak satu seperti dulu yang sering dimusyawarahkan di sini. Maksudnya ada sebuah keinginan, ada sebuah atau ide gitu ya. Mereka diawali dengan musyawarah dulu gitu. Antara itu yang lebihnya itu maksudnya kan dari tokoh-tokoh itu bersatu. Musyawarah. Berdoa gitu ya Putri ya, benar ya. Aktivitas dulu sampai sekarang masih terjadi saat ini, masih terjadi ya, sampai mungkin dunia ini lebur. Benar Putri. Putri memang sendiri tadi ngawal kita di sini, nggak ada temennya, nggak ada, memang sendiri gitu ya. Ya, berarti tadi Putri nggak ikut di sana ya? Nggak ikut. Oh nunggu. Oh nggak boleh di sana. Oh sama beliau-beliau yang di sana nggak boleh. Iya kan beda Putri ya. Gitu. Bener di sini banyak orang Belanda dulu. Ya di sana gitu. Sering menjajah di sini dulu ya, menjajah ya gitu ya. Bener juga ada kerja paksa di situ. Bener ya. Berapa tahun dulu ada 5 tahun, 10 tahun Belanda di sini Putri? Menjajah nggak sampai 5 tahunan ya. Sekitaran itu ya, 5 tahun itu ya. Kenapa Putri kok nggak bisa ngomong? Ada yang nggak bolehin ngomong gitu? Nggak boleh banyak ngomong gitu. Nggak boleh ribut. Gitu. Ya. Putri kesini tadi naik apa? Ada naik kuda putih gitu atau ada tunggaannya apa? Pakai sayap gitu Putri? Pakai sayap. Ya. Putri Kencana. Putri Kencana. Siapa dulu Putri yang ngasih nama itu? Oh, beliau yang di sana gitu ya. Ngasih nama. Yang di Senumpa itu bukan? Yang di Senumpa. Ya. Ya. Itu kan kemarin baru dilestarikan juga Putri ya, makam habaib itu ya. Ya harapannya kita sih juga di sini disentuh juga gitu harapannya, makanya kita datang ke sini ya kan gitu. Saya lihat juga makam-makam banyak sudah nisannya udah ada yang kayak rata saja sama tanah gitu. Kan tokoh-tokoh masyarakat yang dulu membangun Sangkulirang ini kan. Benar, Sangkulirang dulu namanya Sangkuang, kemudian Godang Lama, baru beralih ke Sangkulirang gitu ya. Putri lama di sini,
sering main-main di sini atau memang Putri kalau lagi mau ngenakin hati mau ini mainnya ke sini? Mainnya ke sini ya. Dari Tenggarong sana. Ini tempatnya Sebagai pusat gitu. Datang ke sini sama-sama berdoa gitu. Intinya kayak menenangkan hati gitu, pengen maksudnya pengen ketika tuh ada masalah yang harus dipecahkan, iya, beliau maksudnya tafakur di sini untuk mencari petunjuk gitu. Gitu deh. Sering main di sini. banyak yang Banyak. Hari-hari tertentu ya, kayak malam 10 Muharram gitu kan beliau banyak-banyak berkumpul di sini. luaran sana banyak. Iya. Ada 3 gitu kan, ada 3 tokoh itu. Putri nanti kami juga mau jalan-jalan ke daerah Kombeng sana. Putri mau ikut juga. Izin dulu. Ya. Izin sama siapa Putri? Nanti saya yang ngomong izin. Kalau boleh Putri mau ikut. Kalau boleh Putri mau ikut kita ke Kombeng sana ya. Ya, kita akan angkat juga cerita di sana Putri. Di sana. Gitu. Ya. Jadi itu tadi harus dilestarikan. Ini dibuat seperti kayak kayak lesehan gitu ya Putri ya. Putri nanti dulu baliknya kan belum selesai gitu. Ya. Itu ada yang mau cerita lagi Putri selain Putri di sini? Ada yang mau datang lagi? Ada yang mau datang lagi? Mau cerita juga sama kita gitu? Ya. Cuman Putri aja. Apalagi Putri yang boleh kami angkat di sini? Apalagi Putri? Ya Putri dulu benar itu cerita masyarakat yang beliau berpindah ke tempat sini dulu beneran itu Putri? Enggak bener. Jadi itu semacam apa nih, tipu daya atau gimana? Tipu daya saja ya, gitu ya. Makam bisa terbang gitu ya. Tipu daya dari, maksudnya dari, bukan dari kalangan leluhur gitu, bukan gitu ya. Tipu daya dari kalangan jin saja ya, gitu ya. Sebenarnya ini tuh yang menipu daya ini mau kesini tuh Mau ngapain sebenarnya itu? ikut juga kesini. Oh, mau membubarkan membubarkan. gitu ya tempat Ya. ini. Makanya beliau datang ke sini gitu ya. Ya gitu. Membubarkan tempat ini. Jadi itu hanya semacam tipu daya saja ya. Tipu dayanya jin gitu ya. Untuk membubarkan atau ini ya kan di sini tempat musyawarah gitu ya, tempat orang bertafakur, beribadah lah intinya di sini gitu. Sama makam yang apa itu yang ada tempat kalau longsor biasa. Ya benar. Benar, makam habaib dulu yang di bawah itu kalau longsor sering naik gitu. Bener ya. Pindah gitu. Oh, dikit-dikit gitu ya. Kalau ini longsor naik beneran berarti itu ya. Jadi itu salah satu pasak gitu, boleh kita katakan gitu Putri ya, pasak dari sang kulirang ini. Itu kan untuk menolak bala, ya kan, apa yang mau diturunkan misalnya nggak jadi gitu. Beliau sering berdoa untuk masyarakat Sangkulirang di sini. Dan beliau yang datang di sini juga semuanya tuh sering berdoa untuk masyarakat Sangkulirang. Ya. Ya, alhamdulillah kita dapat sebuah cerita ya di bulan Muharram ini, kebetulan di bulan Muharram. Ya, insya Allah nanti Putri ini juga banyak teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini, mungkin nanti bisa disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat ya, yang punya maksudnya punya kepentingan gitu, maksudnya ini kan punya jabatan gitu untuk menyentuh kembali tempat ini, karena inilah cerita yang kita gali, inilah cerita, dan ini juga tanpa rekayasa. Saya di sana tadi bermohon untuk ada salah satu dari beliau itu untuk bisa menyampaikan langsung gitu ya. Kita hanya menyiapkan mediasi saja gitu, dan terima kasih. Ini alhamdulillah Putri Kencana yang datang. Putri Kencana ini bermakam di Muara Kamang. Beliau sering ke sini ke
untuk menenangkan diri, ikut tafakur juga di sini. Ya, assalamualaikum. Ini di samping kiri saya, gitu. Jadi ini tokoh masyarakat lah, yo. Kita sebut gitu ya, tokoh masyarakat. Mungkin dulu ada kisah apa di sini nih, yang mungkin bisa dikisahkan nih. Om, saya kiau om aja nih yo. Iya kan? Tua. Mun kiau tua kan ketuaan gitu, jadi om aja. Kisah apa om di sini om? Istilahnya yang sering muncul. Mm-mm. Nah, kalau yang sering muncul itu di sini dulunya Iya. itu masih umur sekitaran 15 tahun Kita dulu ya di situ ya. Di sini ya. Itu kalau di sini memang sering kalau orang lewat mau maghrib Ya, sering terdengar orang cewek nangis. cewek nangis. Lokasi ini sama yang di sebelah. Oh, di sebelah situ. Nah, dulu ada punwanyi besar di pantai. Situ. Jadi di situ ada suara nangis juga Iya. gitu om ya. Kadang dia kadang minta tunggu. Minta tunggu. Tegak modelnya ndak umpat gitu yo. Iya. Gitu. Selain itu om, mungkin ada kisah-kisah lain mungkin. Ya kalau masalah diganggu ya betul aja yang ceritanya yang tadi yang masuk Yang yang dilempar itu dilempar. memang sering. Tuh. Jadi kisahnya juga kan beliau nih dari kisah masyarakat nih kan maksudnya itu kan yang tersebar kisahnya ini kan beliau ini orang sakti dulu ya om ya, kisahnya gitu ya. Haji Aji gitu ya, Aji ini kan tidak tahu haji itu haji siapa namanya. Haji. Nah, jadi nama beliau ini masih jadi misteri lah om ya. Kalau memang orang berniat mau minta yang bagus Iya, ya kadang, terkabulkan Sering model terkabulkan. hajatnya tuh. tapi kalau minta yang nggak bagus kadang-kadang juga baru naik dilempar. Tuh jadi ini ke kisah nyata gitu. Dulu memang pernah terjadi istilahnya orang seberang sana kan Ya. wakarnya itu waktu zamannya itu nomor lalu Ya mau zamannya minta istilahnya nomor minta di sini, nomor lah di sini. baru mau naik aja sudah dilempar. Sudah dilempar gitu. Tapi kalau niatnya bagus, insya Allah artinya tuh di sini beliau mengaminkan sehingga ini bisa tersambung dan terkabul gitu maksudnya gitu. Bukan beliau yang ini itu kan salah pengertian gitu ya maksudnya. Jadi kita mengambil sebuah tempat yang berkah gitu kan, kita bermohon di situ. Nah beliau inilah yang mengaminkan sehingga doa kita nih naik bahasanya seperti itu. Jadi ada kesaksian juga teman kita memang dulu sering lewat sini yang kena lempar seperti dibilang om gitu ya. Jadi ini langsung maksudnya yang mengalami kejadian itu maksudnya dulunya. Itu kira-kira jam berapa dulu tuh? Udah lewat gitu, mancing di Mancing. ya depan sini, Ya etam naik batu-batu tadi ya. ya depan situ. Di situ. Jadi pas kena tebak tuh bujur-bujur batu gitu kah terlihat atau perasaan mah? Di air nih kayak itu lah, lempar-lempar, ada lempar-lempar itu Percikan itu. Tapi pas tuh kena ke tubuh nih maksudnya tuh. Oh, ndek ya cuman tegak model anunya maha gitu terkejut. Oh, ini ada orang Iya. nebak modelnya tuh gitu kan di perahu tuh. Tuh di perahu tuh. Jadi ini beliau yang mengalami langsung waktu itu ya kan. Kita om kisah apa nih om? Sama kita rancang ini di bawah sini. tapi tanah kita terus naik ke perahu. oh tanah terutama ke perahu gitu ya. Gitu. Tanah kuning sini. Oh tanah kuning yang ada di daerah makam di sini. Gitu ya. Itu berapa kali om kita ngalami kejadian yang begitu? 3 kali kita. Sudah 3 kali. Yang terakhir mancing ini yang di bawah sini, para belat ini. Itu mancing pas sekitaran jam berapa tuh? Para senja. Oh para senja gitu ya, modelnya para waktunya gitu. Mungkin nih syarat gitu ya. Artinya tuh ini para sampai waktunya nih, gitu kan istirahat dulu mungkin begitu. Yang terakhir ini di sini di bawah. Di bawah situ. Nah, suara orang nangis, orang bini. Orang nangis sama tegak kisah om tadi ya. Tuh, orang bini, orang nangis gitu. Ini kadang nggak mandang jam. Di mandang jam, amun sida tuh modelnya ndak berikan syarat atau apa gitu di mandang Ya, anu. istilahnya biar istilahnya tengah hari. Nah, kalau hujan panas gini Nah, ya. itu kadang Terlihat. warnanya tuh begitu. Muncul ada maksudnya ada pernah terlihat nih om waktu pas
gerimis apa panas, hujan panas Kalau tuh. istilahnya kayak bendanya itu nggak terlihat, cuma Suara aja ya? itu merintih ya. Agak merintih gitu ya, mode apa sedih tidak ada masalah gitu. Waktu kami nyuar dulu Ah, pas di batu yang kita naik tadi. kami naik tadi Nah di situ pernah juga aku melihat Melihat. orang tua baju baju putih bertongkat berjanggut panjang duduk di duduk di batu gitu batu. Tuh, jadi terlihat sekitar jam setengah satuan malam. setengah satu malam. Tuh ada yang apa maksudnya jenggotnya panjang, pakai jubah putih, bebolang tuh, bolang haji putih itu, semuanya serba putih itu duduk di sebuah batu yang pas kita mau dari perahu kita mau naik ke lokasi makam ini. Jadi beliau ini yang waktu itu melihat langsung sebuah sosok beliau yang duduk di situ. Itu kejadiannya sudah lawas, Om. Ada Sekitar 8 bulan. 8 bulan yang lalu, baru aja, berarti belum sampai setahun, baru aja itu. Lawas itu kita, maksudnya kita melihat tuh waktunya lawas gitu. Waktu itu pas posisi nyuar. Pas Nyuar kami cari kepiting. cari kepiting di situ. Jadi kami ini berturut saja perahu. Ya, Tangga. Pas melewati tepian tuh ada orang tuh duduk. ada orang tuh duduk. Kita waktu itu berpikir deh itu modelnya tuh orang benehan kah atau modelnya Karena sebelum aku melihat ini ada busuk kami di sini bertukang. Nah sudah pernah juga berkisah. pernah berkisah bahwa Akhirnya ada terbukti juga aku melihat orang itu. melihat langsung gitu ya. Jadi itu sebuah menandakan bahwa memang tempat ini adalah sebuah tempat keramat, dalam artian keramat itu bukan yang maksudnya tuh yang apa yang sifatnya mengganggu atau sifatnya ini membuat sebuah keangkeran gitu. Jadi memang keramat ini memang keramat tuh maksudnya ini tempat yang memang pusat gitu ya, Gat, ya. Bertuah gitu. Bertuah. Bertuah Nyawa. gitu ya kan, bertuah gitu. Apabila kita niatnya bagus di sini, insya Allah hajatnya kabul gitu maksudnya. Di tempat yang bertuah gitu kan. Gitu. Nah, ini nih terakhir ya kan. Ini kan Etam sama-sama Etam dengari tadi, sama-sama kita dengarkan tadi maksudnya, dan itu adalah seorang putri Kencana yang tadinya beliau dari seberang situ. Gitu. Jadi beliau tuh dari Morakaman sering juga mampir ke sini, maksudnya beliau menenangkan diri, menenangkan hati, maksudnya tuh sering ikut di sini juga. Nah itu yang sedikit membantu kita dalam pengungkapan tentang cerita Tanjung Keramat. Menurut kita Om, malam hari ini apa Om yang kita lihat ini, yang kita dengarkan ini, kira-kira nih menurut kita nih? Tuh. Menurut saya Ya, apalagi ada bukti identik tadi yang beliau melihat, saya tadi ada juga merasa cuma di atas itu di atas situ tegak ada yang turun gitu kan? karena ada suara memang Ada suara di atas. Suara itu seperti memberi isyarat kah Om, atau maksudnya tuh ada apa, sebuah penyampaian kah? Itu ada sebuah apa Om? istilahnya orang itu ya lihat juga kita di bawah sini, Oh, ngawasi gitu Om ya. ada juga di atas itu. Ngawasi gitu. Artinya kan Cuma suara aja tadi itu. Nah, itu dari pengamatan dari Om yang di sebelah kiri saya nih. Apalagi tadi ini juga dibuktikan 8 bulan yang lalu ada sebuah orang tua yang pakai baju putih gitu kan, jubah putih. Nah, ini kan artinya nih menguatkan tentang sebuah tempat ini gitu. Maksudnya tentang sebuah keramat yang ada di sini gitu kan. Gitu. Kalau menurut kita nih Om, pengamatan kita malam hari ini nih apa nih Om? Menurut kita nih. Menurutku nih jadi yang jadi pertanyaan di hati akhirnya terjawab malam ini. Nah, alhamdulillah. Artinya kan artinya kayak ini Om, kami datang ke sini artinya ini kan kami ngumpati permintaan, karena waktu itu kami diminta 2 tempat, maksudnya tuh dari kawan-kawan di Kombeng juga minta, Sangkulirang juga minta. Akhirnya kami ini berpikir, Sangkulirang kah Kombeng, Sangkulirang kah Kombeng. Akhirnya Om, karena ini sama-sama penting, di situ juga sejarah. Akhirnya kami malam hari itu kumpul gitu, maksudnya minta petunjuk nih, kami ini lebih diarahkan kemana gitu. Nah alhamdulillah kami diarahkan ke Sangkulirang. Nah itu tadi beliau putri yang maksudnya yang pokoknya nih amun ke Sangkulirang gitu, aku yang nyambut gitu. Nah itu
gitu. Jadi kami lebih diarahkan ke Sangkulirang. Memang asalnya putri putri itu bukan di sini. Ya, asalnya bukan dari sini Om, bukan dari sini asalnya. Asalnya tuh dari Muarakaman situ. Tapi karena ini sebuah pusat gitu, sebuah pusat karena ada Pertemuannya pusat pertemuan, pusat musyawarah yang di luar-luar tuh ngumpul di sini juga karena nih energinya maksudnya sangat sakral gitu, maksudnya sangat putih, lembut, sejuk itu maksudnya. Ini kan kalau Etam gambarkan ini. Nah, beliau tuh bila misalnya nih tegak Etam juga nih pikiran kacau apa ini, beliau tuh rancak di sini gitu. Nah, makanya sedikit banyaknya beliau tadi bisa maksudnya bisa mengarahkan coretan bahari ini lebih ke apa yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dari masyarakat. Jadi kami mewakili malam hari ini kan. Jadi kami terima kasih banyak juga Om, ada kita nih mungkin kami sampai ke sini. Ya kan gitu. Menurut kawan-kawan di belakang nih apa nih? Malam hari ini nih. Para pemuda-pemuda generasi penerus bangsa nih kan. Kira-kira percaya atau dipercaya malam hari ini? Insya Allah percaya ya kan. Artinya apa? Artinya bahwasanya apa yang terjadi pada malam hari ini disaksikan oleh sebagian dari sahabat coretan bahari dan apa Om? Masih turunan juga Dayang. Dayang. Masih. Ini ya, Ada turunan. Ini nih. Peret. Yang baju putih nih. Iya. Sedikit datang ke sini, para sini lah. Ya malu-malu. Para sini. Asli tuh memang ada. Memang tutus, gitu kan? Tuh memang tutus. Ada garis. Nah, sini, para sini. Tubuhan Dayang. Tubuhan Dayang. Jadi Ini masih rasanya punya Awang Karna. Awang Karna. Iya, ini punya Awang Karna nih. Tuh. Masih rasanya Dayang. Dayang ya. Gitu kan, Dayang kan ada Aji, ada Dayang, ada Awang. Gitu kan ini kerabat-kerabat dari kerajaan itu. Dan ya alhamdulillah kan artinya malam hari ini coretan bahari itu dihadiri salah satu dari juriatnya juga gitu, maksudnya dari kerajaan. Jadi beliau ini juga orang tua perempuan, laki ini biasanya perempuan ini kan Dayang tuh kan. Dayang bapak apa bapak? Aji kah? Bapak orang Banjar maksudnya nih maksudnya tuh apa sebutannya gitu atau orang dia ada gelar atau orang biasa gitu berarti dari mama ya dari mama Dayang gitu. Karena ada yang bubuhan Aji juga di sini mungkin ini mah ya ini mah gitu jadi kan. Jadi kan alhamdulillah artinya apa? Artinya kan tadi kan ngumpet tujuannya. Jadi kalau di kawasan yang sebelah situ itu kerajaan. Sebelah situ kerajaan. Ya, jadi di sini nih pusatnya udah wilayah di sini. Karena habaibnya mimpinnya di sini. Kemudian beliau juga yang di bawah itu tokoh juga. Sedikit banyaknya bahwa ini artinya perjalanan Eta malam hari ini sedikit banyak Eta mengangkat tentang kisah ada sangkut pautnya dengan kerajaan, ada sangkut pautnya dengan penyebaran agamanya dulu di sini. Makanya kan Sangkulirang ini kan orangnya maksudnya tuh agamanya tuh masih kuat gitu maksudnya. Ada adatnya tuh masih kuat Om ya, gitu kan? Masih pokoknya masih tetap bertahan karena memang tempat ini memang diawali dengan penyebaran agama yang memang tokoh-tokohnya tuh memang seorang yang maksudnya figurnya tuh memang seorang yang kuat ini ibadahnya kuat keyakinannya gitu orang-orang dulu itu. Karena di sini ini kalau orang benajar bila disampaikan pasti itu kejadian sakit. Nah itu kan tegak terjadi di Martapura gitu juga di Pelampaian kan kayak itu Om artinya wilayah yang itu artinya kan apa bedanya nih gitu kan sama Maha Om ya gitu kan mana tidak berpikir gitu kan itu sama Maha di sini bila di bahajat maksudnya bahajat lalu ini misalnya tidak Etam nih misalnya melupakan hajat atau terlupakan hajat tuh ya di sini bisa sakit bisa apa aja gitu Om ya di situ kan artinya nih menandakan sebuah tempat ini memang tempat yang keramat tempat yang sakral gitu maksudnya itu apalagi Om nih Om yang tidak dikisahkan nih Om apalagi nih katakan Om apalagi nih tegaknya nih
nyusun kata-kata beliau nih, berpikir aku nak nyampaikan apa lagi nih gitu kan. Kalau Naiknya nih. saudara kawan etam nih Banyak kisahnya ya kalau Om. lebih paham tentangnya. Nah, tuh lebih Bisa jualnya tuh. bisa juga melihat si Dani Ya. kan melihat orang yang di atas tuh. Saya tidak berani negur si Dani dikit berkisah kan, tapi alhamdulillah artinya ada persamaan gitu. Apa yang saya lihat kan, oh berarti ini salah nih gitu kan. Apa yang saya dengar juga tidak salah gitu kan. Tuh, Om, dah lawas kita di sini Om ya 15 tahun. Lebih belum genap umur 5 tahun sudah di sini. belum genap umur 5 tahun di sini. Kita dulu dari mana? Oh, dari Jawa ke sini. Jadi ini selama di sini dah jadi orang Kutai nih Om yo. Iya, ini orang sini, bapak sini orang. Jadi campur dah nih yo, Jawa, Banjar, sini Kutai Om ya. Jadi orang Sangkulirang lah. Bagian dari cerita sejarah gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kan artinya terangkatnya kisah ini, terangkatnya cerita ini kan menjadi nantinya mungkin ya kan ini tersisa untuk anak cucu gitu, supaya tahu, dan generasi-generasi penerus ini kan supaya tahu bahwa Sangkulirang ini ternyata punya cerita sejarah, punya cerita tentang penyebaran agama, punya lokasi-lokasi yang memang dikeramatkan, dan siapa tokoh-tokohnya gitu kan. Ini kan sudah mulai punah nih modelnya kan, kisah itu sudah mulai tenggelam. Iya. Ya kan munculnya ya namanya zaman nano ini Maju. zaman maju kan, kisah-kisah Bahari ini model tenggelam gitu ya. Jadi kenapa kami namai konten kita ini adalah Coretan Bahari. Jadi coretan itu sebuah kisah boleh, sebuah tulisan boleh, Bahari. Jadi yang kami angkat ini ya Bahari-Bahari gitu ya. Ini mudah-mudahan terangkat ini, dan masyarakat juga, tokoh-tokoh di sini juga ketika tahu tentang kisah ini kan, beliau tadi ada menyampaikan juga maksudnya dari Putri tadi bahwa ya dilestarikan walaupun seadanya gitu kan. Artinya ini menjadi sebuah tempat atau sebuah tanda memang di sini adalah salah satu lokasi pusatnya. Dan tadi juga di makam itu kan banyak yang maksudnya yang sudah nisannya tuh tadi Om ya, yang sudah hancur, sudah patah apa ini gitu kan. Yang mudah-mudahan dia bisa terpasang walaupun hanya sebuah patok, tapi itu menandakan bahwa inilah peninggalan dari leluhur kita dulu, maksudnya bukti identik bahwa Sangkulirang ini punya sejarah. Itulah Sangkulirang. Seperti itu. Jadi apapun yang kita ungkap pada malam hari ini adalah bukan sebuah cerita rekayasa, karena kita juga disaksikan oleh para sahabat-sahabat Coretan Bahari, tokoh masyarakat juga di sini yang memang udah banyak tahu maksudnya cerita sejarah di Sangkulirang ini. Jadi kita akan bertemu di season berikutnya insya Allah ya kan. Kita ketemu, jadi tetap tongkrongan kita terus di channel Coretan Bahari. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya gitu, agar kita berkembang, karena itu adalah sebuah motivasi kita untuk berkarya ya kan, untuk lebih kita menggali tentang kisah-kisah Bahari gitu, Coretan Bahari gitu. Jadi terima kasih semuanya yang sudah terlibat pada edisi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi rahmat kan yang datang malam hari ini nih, yang penyakitnya diangkat penyakitnya. Artinya itu apa yang ada bahajat di sini dikabulkan hajatnya gitu kan. Yang rezekinya sempit ini diluaskan. Mudah-mudahan begitu. Atom selalu sehat, panjang umur. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya kan di lain cerita di jalan-jalan di Sangkulirang. Jadi terima kasih sudah menyaksikan kita. Saya pamit undur diri, saya Sareja dan seluruh sahabat-sahabat Coretan Bahari yang hadir pada malam hari ini pamit undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menggali cerita di sini gitu. Dan inilah yang dilakukan para leluhur kita dulu ya kan, para tokoh-tokoh masyarakat kita dulu seperti ini dulu ketika musyawarah gitu ya. Nah, jadi ini kita seakan disuruh untuk mengilustrasikan gitu seperti itu ya kan. Oke, sebelum kita pamit pulang dari sini, beranjak dari sini, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk leluhur etam di sini, pedatoan etam di sini yang bermakam di sini, untuk para habaib, untuk para pahlawan yang dulu memang membangun Sangkulirang ini. Mudah-mudahan ya kan tersampaikan dengan niat kita, artinya dengan doa kita, dengan keberkahan suratul Fatihah. Alhamdulillah.